Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store ya. Atau klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di sana Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, di hari Kamis jam 2 siang seperti biasa kita berjumpa dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau adalah storyteller, writer, juga author, dan juga baru-baru ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Beliau adalah Mas Danang Priyadi yang sudah hadir di tengah kita. Selamat siang Mas Danang. Pak, semangat pagi antara siang dan pagi. Siang tapi semangatnya pagi. Oke, gimana Mas kabarnya siang hari ini? Kabarnya luar biasa ya, hatiku gembira. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Dan siang hari ini kita akan membahas mengenai You Are What You Do. Apakah Anda ingin tetap sehat di masa pandemi ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas New Start, gaya hidup sehat, dan celebration. Nah, ini menarik untuk pasti Mas Dana akan menyampaikannya dengan luar biasa. Dan untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di Zoom group chat atau bisa buka mic dan kalau bersedia buka kamera ya. Oke, Mas Danang, silakan ini. You Are What You Do. Sebetulnya tadinya ini saya kan judulnya itu You Are What You Eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Tapi itu adalah satu bagian. Karena sebenarnya yang dibahas itu lumayan banyak. Artinya kita menjadi sehat, apalagi di suatu situasi pandemi seperti ini, memang harus ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu selain makan juga hal yang umum. Yang kita bicarakan yang pertama tadi Mas Dewa sampaikan yaitu New Start. Apa itu New Start? New Start itu N-nya itu adalah nutrition. Nutrition itu gizi yang seimbang. Seimbang itu ya selain ada nasi, mungkin bisa diganti dengan jagung, bisa ketela, bisa kentang. Lalu seimbang itu kalau misalnya hidup 4 sehat 5 sempurna ya mungkin ada sayur-sayur, ada buah, minum air putih dan seterusnya nanti akan kita singgung. Intinya kalau makan itu sejauh di mana energi kita keluar. Kalau kita misalnya sebagai orang yang kerja keras atau habis olahraga, itu mestinya makan banyak. Dibandingkan kalau kita misalnya tidurnya banyak tidur atau mungkin hanya di kantor saja gitu loh. Nah ini jadi seimbangnya di sana. Lalu New Start, E-nya itu exercise, olahraga. Jadi olahraga itu diharapkan paling enggak 15 menit sampai 30 menit itu dalam waktu seminggu 3 sampai 5 kali. Nah, olahraga yang murah, meriah dan itu sebetulnya jalan kaki ya, karena semua gerak. Tapi sekarang lagi banyak orang naik sepeda, itu nggak apa-apa. Ya cuman harus dilihat ya. Sekarang kalau misalnya kayak saya usianya 60 tahun itu ya harus ngukur diri ya. Misalnya nggak kuat, tanjakan atau ketinggalan sama temen, nggak usah harus ngejar saya harus kayak temen saya gitu loh. Akhirnya banyak yang akhirnya lewat atau meninggal karena dia memaksakan seperti kayak temannya gitu loh. Dan sebetulnya lebih santai, nggak banyak tanjakan, mungkin di taman atau di desa-desa, di pinggiran sawah, mungkin itu lebih bagus karena udaranya segar. Lalu sebetulnya kalau naik sepeda itu, meskipun ini pandemi, kan mestinya nggak selalu harus ditutup ya, pakai masker ya, karena kalau sudah genjot lalu susah nafas, lalu ya disitulah yang kadang-kadang akibatnya kehabisan nafas itu. Lalu New Start, W-nya itu adalah water, air. Pada umumnya kita mesti minum 8 gelas air per hari. Tapi sekali lagi ini disesuaikan juga. Kalau kita banyak olahraga, kita banyak kegiatan, banyak kerja di luar,
mengeluarkan banyak keringat, mestinya minum lebih banyak. Karena apa? Untuk menggantikan ya air yang keluar atau keringat lewat keringat-keringat itu ya. Lalu S-nya itu apa? Sunshine, matahari. Nah, ini hukumnya wajib ya, apalagi sekarang ini. Itu paling enggak kalau antara jam 9 sampai jam 3 itu cukup 1/4 jam sampai setengah jam ya. Itu menurut dokter pada umumnya seperti itu. Lalu T-nya itu temperance. Temperance itu apa? Temperance itu bertarak. Bertarak itu mengendalikan diri, terutama dalam hal yang marah ya. Kita harus sabar ya. Kadang-kadang nggak semua orang bisa senang dengan kita, nggak semua orang bisa menerima kita, atau nggak sependapat dengan kita. Ya kita terima aja bahwa hidup ini nggak semua itu indah, lurus, dan mulus ya. Artinya banyak rambu-rambu seperti jalan itu. Ada yang merah, harus hati-hati, atau jaga-jaga, ada yang kuning, harus hati-hati, ada yang hijau jalan. Nah, sama temperance itu juga kalau kita mau enak ya, bergaul dengan yang enak, dengan teman yang menyenangkan, itu temperance. Lalu R itu udara. Nah, udara yang bersih itu ya kalau kita bersyukur, kalau lingkungan sekolah saya itu banyak taman-taman, lalu di rumah juga ada taman, banyak pohon, pagi bisa dengar suara burung, wah itu luar biasa itu. Kadang-kadang kita menganggap itu yang biasa, bagi saya itu luar biasa karena itu adalah anugerah Tuhan yang sebetulnya tidak bayar, gratis, kita tinggal menikmati. Kadang-kadang orang itu masih kurang bersyukur atas yang kita terima. Saya senang ini di sekolah TAA Pinang Ranti ini luas sekali, ya muridnya sedikit, apalagi sekarang masih ya belajar dari rumah sehingga hanya beberapa gurunya yang di sini, yang piket saja masuk untuk sekolah lewat Zoom. Nah, ini tempatnya enak dan segar, lalu ini udaranya juga bersih. Lalu new start, R yang berikutnya itu rest, istirahat. Istirahat itu kita sebaiknya jam 6 jam atau sampai 8 jam kalau yang sudah seusia saya itu ya. Saya itu punya kebahagiaan yang luar biasa. Asal jam 8-9 itu saya itu mencium batal, saya udah langsung tertidur. Bleksek gitu, itu enak banget. Bangun jam 4-5 pagi, sehingga segar gitu. Nah, istirahat ini juga macam-macam ya. Kalau masih anak kecil atau baby ya mungkin bisa harus 12 jam, bahkan 14 jam ya kan. Kalau yang mungkin anak SD, TK bisa 10-an jam. Tapi kalau remaja ya bisa 9-10. Tapi kalau yang dewasa itu antara 6-8 jam. Itu pada umumnya. Lalu new start, T yang terakhir itu trust in God. Trust in God itu ya percaya sama Tuhan. Kalau kita dalam situasi pandemi ini, kita berserah sama Tuhan, ya memang hidup kita, mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tapi dengan berserah kita akan aman. Bahwa kalau Tuhan berkenan, ya kita masih hidup, masih diberi hidup. Makanya kalau bangun tidur itu paling bagus itu begitu bangun langsung berdoa dulu. Bersyukur sama Tuhan karena masih dikasih kehidupan. Nah, itu new start. Jadi ada nutrition, gizi yang seimbang, exercise, berolahraga yang cukup, water, air minum yang cukup, sunshine, ya, sinar matahari cukup, temperance, bisa mengendalikan diri, termasuk mengendalikan diri dalam hal makan. Saya itu kalau ada goreng-gorengan, biasanya saya hindari, Mas. Goreng-gorengan, penggorengan, tukang gorengnya saya hindarin itu ya. Karena minyak apapun ya, menurut kesehatan tuh Mas, kurang bagus minyak apapun itu ya. Mungkin minyak zaitun yang masih bagus. Andaikan dipaksa pun menggoreng itu sekali untuk menggoreng Mas, itu langsung harus dibuang. Tapi kan ibu-ibu pada umumnya kita kan sayang. Tapi Mas Dewa tahu sama teman-teman yang kumpul di sini, kalau Anda beli gorengan itu minyaknya pasti sudah hitam itu, sayang dibuang, malah ditambah yang baru sama hitam-hitam itu. Nah itu sebetulnya numpuk penyakit. Lalu R ya udara, rest istirahat, lalu trust in God. Nah itu sama dengan gaya hidup sehat. Hidup sehat. Hanya itu apa? Hati yang gembira. Orang-orang pada umumnya kalau ngelihat saya bilang umur 60 tahun udah pensiun, kurang percaya. Karena wajah saya mungkin kelihatan menipu ya kan. Itu wajahnya aja ya. Orangnya nggak suka menipu ya. Ditipu sering tuh, tapi menipu enggak lah. Ya. Maka ada istilah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah meremukkan tulang.
Nah, kita mestinya bahagia, gembira, apalagi nih sekarang teman-teman, rekan-rekan, ya ada tadi Mas Weli, terima kasih, lalu ada Mbak Riri, ya Tamara, bersyukur karena kita masih dikasih hidup, masih bisa ketemu, masih kita bisa ngobrol, ya sama Mas Dewa juga. Nah itu mestinya kita gembira, karena banyak orang yang terus terang ya, saya ini lucu hari kemarin itu. Jadi ada kakak saya yang di Solo, itu dia sakit COVID. Begitu kemarin dia pulang ke rumah dinyatakan sehat, anaknya dua-duanya yang kena. Yang tinggal di rumah satu rumah, rumahnya kecil jadi kena. Lalu juga kemarin itu kita habis membantu penguburan, ada orang tapi meninggal karena tua ya. Itu kita harus menolong saudara yang serumah tinggal di apartemen. Bapaknya nggak mau makan, lalu istrinya panas, anaknya panas, jadi berempat sakit semua. Nah saya khawatir karena adik saya yang di Bogor itu pernah karena nggak mau makan, ternyata itu gejala COVID. Keponakan saya yang nggak bisa mencium itu ternyata gejala COVID. Ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah pada sembuh semuanya. Nah kita yang berkumpul di sini ya puji Tuhan, alhamdulillah, ya syukur ya. Artinya kita sehat ya. Syukur-syukur yang masih doyan makan enak ini. Mas Dewa masih suka ini ya, kalau saya lihat kulineran berarti ya sehat ya. Sering saya lihat foto-fotonya di Facebook kan kulineran terus seger sehat gitu ya. Jadi makanya Dokter Tirta itu kan dia kan marah-marah sama atau pemerintah sama orang lain itu. Yang penting mangan enak. Wah gambarnya sate, gulai dan seterusnya gitu. Gimana diceramain, dikasih teori gini-gini kalau nggak makan ya sakit. Ya, emang betul. Untuk sehat itu harus makan. Maka bersyukurlah kalau yang masih bisa makan ya. Seandainya tidak pun ya pemerintah ataupun mungkin dari RT RW dan seterusnya disediakan sembako-sembako. Dan ini teman-teman yang kita himbau yang punya juga berbagi sembako supaya teman-teman yang lainnya, tetangga, saudara, apalagi yang kekurangan itu sehat. Karena dengan amal ibadah, dengan membagi seperti ini, kita sebenarnya juga kita beramal untuk diri sendiri. Kalau lingkungan kita semua sehat, ya kita ikut sehat. Tetapi kebalikannya, kalau lingkungan kita kurang makan, maaf misalnya, lalu sakit, akhirnya kan zona kita jadi merah, ya kita nanti rentan kena. Jadi sebetulnya menolong orang lain itu sama dengan menolong diri sendiri. Kebahagiaanmu, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita juga gitu loh. Mereka sehat, berarti kita sehat juga. Nah ini yang perlu ditanamkan. Ya alhamdulillah puji Tuhan saya di Pinang Ranti tempat saya ini masih zona hijau. Jadi saya setiap hari masih bisa datang ke sekolah, menemani guru-guru yang piket. Lalu hati yang gembira, lalu I-nya itu hidup kan, istirahat yang cukup. Tadi sudah disampaikan ya, sekitar 8 jam lah gitu loh. Sesuai dengan umur, semakin masih kecil, semakin bayi, semakin anak ya masih perlu istirahat yang lebih lama. Kalau kita yang sudah dewasa, yang ngusur ya antara 6-8 jam. Pada umumnya idealnya 8 jam. Hidup, D-nya diet yang seimbang. Seperti tadi yang nutrisi tadi itu. Ya artinya ada sayur, ada buah ya. Kalau kita makan terlalu banyak di satu hal, itu ya kurang sehat. Maka dikatakan diet yang seimbang itu ya seimbang, mungkin sayur, buah. Nah kalau bagus itu sebenarnya nasi itu paling banyak harusnya 2 kali sehari. Kalau bagus lagi sebenarnya sehari sekali. Selanjutnya itu sayur, buah. Kenapa para nabi atau orang berdahulu-dahulu itu pada hidup sehat? Kalau dulu itu kan makanya ada buah dan ada sayur. Jadi maka zaman dulu orang-orang kebanyakan itu ya makan apa yang ada ditanam, ya biji-bijian, pohon yang buah biji, sama ada yang di kebun. Hanya sejak zaman Nuh karena banjir lalu mulai mengkonsumsi daging. Tapi setelah nggak banjir lagi mestinya ya makanya seperti alami, ya buah-buah dan sayur. Yaitu kalau di Loma Linda atau mungkin Finlandia, itu orang hidupnya sampai ada yang 90 atau Jepang juga ada sampai ratusan tahun, yaitu karena dia itu hidup di tempat yang khusus dengan banyak buah dan sayur, makanya buah dan sayur-sayuran itu rata-rata umurnya ratusan tahun. Nah, ada buku terapi enzim dari Hiromisinya, itu kalau mengikutin dia, itu bisa umurnya 80 tahun, Mas. Jadi satu, itu yaitu makan banyak sayur, makan buah, minum air putih, berolahraga, suka senyum. Nah ini catatan dia, nggak makan daging, nggak minum susu. Jadi sebenarnya kenapa daging nggak bagus?
Daging itu kan karena dipotong hewan. Hewan kalau dipotong pasti nggak mau. Nah, darah yang dipotong nggak mau karena dia itu, nah itu nggak bagus. Dan pada umumnya kalau kita makan daging itu umumnya kita sebenarnya sudah makan, boleh dikatakan istilahnya apa ya itu ya. Kalau udah mati lama itu ya berarti udah istilahnya bukan daging fresh lagi. Harusnya potong itu terus langsung dimakan. Istilahnya makan bangkai. Ayam itu kan dipotong, lalu dibawa ke pasar dulu, dikasih kulkas dulu. Nah itu sebenarnya udah nggak bagus. Nah ini umumnya. Susu itu kenapa nggak bagus? Karena nggak sesuai dengan kita, enzim kita atau proses pencernaan kita. Tapi kalau banyak itu kan karena ya promosi, karena itu pabrik dan seterusnya ya. Sama dengan rokok misalnya. Itu sebetulnya kan nggak sehat ya. Bisa menyebabkan kanker paru-paru. Tetapi karena itu ya produk yang harus dijual menghasilkan uang dan seterusnya, promosi dan seterusnya. Nah seperti itu. Tapi itu tergantung kita semua ya. Tapi kalau saya mengatakan hidup sehat, ya saya sampaikan itu tidak sehat. Hidup. Lalu U-nya udara yang bersih. Tadi saya sampaikan. Nah kita sering kadang-kadang salah. Kalau di gunung banyak tumbuh-tumbuhan itu oksigennya lebih banyak. Sebetulnya justru lebih banyak itu di laut. Makanya kalau orang sakit asma itu dan seterusnya itu lebih bagus dia bermainnya di pantai, menghirup udara segar. Karena terbuka maka oksigennya lebih luas, ya nggak terhalang. Itu. Lalu hidup, P-nya itu pengendalian diri. Pengendalian diri itu bukan soal makanan aja. Nah, sering kita itu kalau begitu ada pesta, wah pengen makan sebanyak-banyaknya. Kambing guling dulu, habis itu somai, habis itu sate. Pokoknya yang enak-enak gitu kan. Kalau saya, kalau ada pesta, saya pernah diundang pesta di hotel ini ya, berbintang 5 itu di dekat Ambasador itu. Saya cuma satu. Begitu ngelihat itu buah-buahan itu ada anggur yang bagus warna hijau, saya cuma satu. Saya makan anggur saja. Meskipun istri sama kakaknya itu, ini ada salad, ini ada sayur, ada buah yang lain. Enggak, saya konsentrasi hari ini makan anggur yang hijau yang ini aja. Karena saya itu kapan lagi makan anggur yang ini pasti mahal, bagus banget. Gitu. Jadi ya, itu artinya bisa untuk mengendalikan diri atau bertarak. Tapi bertarak soal makanan mungkin lebih kecil nilainya dibandingkan bertarak soal emosi. Yaitu nggak sabar, mudah marah, misalnya di jalan dengan kemacetan kita marah-marah, atau mungkin di rumah suasana ribet apa, nah itu tingkat stresnya itu lebih tinggi. Jadi pengendalian diri juga mestinya mengendalikan stres itu. Lalu yang berikutnya itu hidup sehat. S-nya itu sinar matahari. Tadi sudah disampaikan bahwa sinar matahari itu yaitu perlu sekitar 1/4 sampai setengah jam di antara jam 9 sampai jam 3 ya. Itu. Lalu E-nya sehat, E-nya itu energik. Artinya energik olahraga. Saya tadi begitu saya banyak duduk tadi kayaknya dada saya itu sengkering gitu kayak tersengat itu. Wah, saya khawatir ini jantung. Lalu saya jalan-jalan. Menghirup sama kalau di rumah. Justru sekarang ini dengan saya sekarang menjadi kepala sekolah, terus menjadi pelayan masyarakat, banyak gerak, banyak aktif, banyak yang membantu mau jadi MC atau jadi pendoa atau mungkin ikut mengangkut peti jenazah dan seterusnya, penguburan, itu malah tambah sehat. Yang mungkin berbahaya, tetapi dengan banyak giat asal pegang protokol ya, jaga jarak, pakai masker, mungkin pakai face shield. Nah itu menjadi lebih sehat karena banyak gerak. Kalau banyak tidur itu maka lemas. Makanya belajarlah dari semut. Nah, semut itu rajin bekerja ya, atau lebah rajin mengumpulkan madu. Energik. Lalu hanya itu hubungan sosial yang baik. Nah seperti ini Mas Dewa membuka Indonesia Belajar, kita kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kita seperti kalau saya merasa wah ketemu misalnya Mas Weli ini dari Lombok, wah seolah-olah jalan di Lombok itu, Pantai Senggigi, lalu ada Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan. Jadi dengan bayangkan itu aja saya sudah. Atau misalnya tadi saya lihat Mas Yoyo dari Makassar, wah saya bisa melihat Tanjung Bira di sana bagaimana, saya melihat meskipun hanya membayangkan aja kita sudah bahagia, sudah senang. Lalu ini memberikan kesehatan kesehatan mental, kesehatan pikiran. Ya, makasih Mas Weli yang di Lombok, Mas Yoyo yang di Makassar, luar biasa atensinya. Ya, termasuk gimana waktu itu lihat tempat pembuatan perahu pinisi di Bulukumba, atau mungkin Pelabuhan Potere,
ya tempat pelelangan ikan yang terbesar di Makassar atau Tanah Toraja, Mamasa. Nah ini dengan melihat teman-teman seperti ini saya sudah seperti terbang kemana-mana. Ada dari Sulawesi, ada yang dari Lombok, ada yang dari Aceh. Jadi ini memang Indonesia belajar, benar belajar ini Mas, karena dari berbagai pulau, dari berbagai kota, dari berbagai negeri. Ya. Ada Pak Herman juga nih. Pak Herman dari mana nih Pak Herman? Pak Herman Tangerang Selatan apa ya kalau nggak salah. Itu. Lalu jadi ini ada teman-teman ini kita ada hubungan sosial yang baik. Memang no man is an island, Mas. Nggak seorang pun itu berpulau. Jadi perlu orang yang lain. Lalu air ya jernih yang cukup. Tadi sudah sampaikan ya. Air jernih itu ya 8 gelas sehari. Lalu sehat. T-nya Tuhan yang utama. Jadi kalau saya sebagai teosentrik, ya orang yang mengandalkan Tuhan, itu kenapa hidupnya tenang. Ya andaikan ya, maaf, saya mati hari ini pun saya juga berserah. Karena hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya sehingga mati dengan tenang. Kemarin saya punya kakak ipar, itu meninggal dengan tenang, kayaknya lucu gitu loh. Habis mandi, terus dia di sofa tiduran, lalu belum sempat makan siang, kayaknya udah nggak ada. Anak-anaknya itu pada bekerja, kebetulan pas jatah masuk piket. Nah, sore itu jam 6 memantau lewat CCTV, loh kok gelap banget jam 6 kok nggak nyala, biasanya nyala. Lalu kakaknya yang kebetulan nggak jauh rumahnya tinggal disuruh nengok, kok pintu dikunci. Begitu dibuka sama security, ternyata ibunya sudah nggak ada. Langsung telepon kami, ibu nggak ada, tangannya udah dingin. Kayaknya berarti sudah nggak ada dari siang sebelum makan. Karena makan siangnya masih utuh. Dia barusan mandi, keramas kayaknya terus tidur. Nah ini luar biasa. Jadi orang yang bersama Tuhan itu ya meninggalnya kayak orang tidur aja. Makanya saya juga lihat fotonya kayaknya kok nggak meninggal, nggak percaya gitu loh. Nah suaminya dulu juga lucu Mas. Jadi waktu dia mau meninggal itu kan dia waktu itu direktur travel kami yang sekarang dipegang istri Hana Kurnia Travel. Ya, itu dia pulang jam segini nih, jam 2-an gini. Aku pulang ya ke rumah dari Cawang ke Pondok Gede. Nanti setiap 1/4 jam tolong ditelepon saya. Ternyata itu saat-saat terakhir dia mau nggak ada loh, gila loh. Ya kita pantau sampai rumah sore itu nggak ada Mas, gila kan. Artinya kalau kita bersama Tuhan, orang baik itu kan sudah dikasih tahu sekarang ini saat kamu mati gitu loh. Tapi hebatnya kok dia pulang sendiri loh Mas. Malah nggak mau diantar, pokoknya setelah 9 jam kamu pantau gitu. Nah ini artinya Tuhan yang utama. Dengan mengutamakan Tuhan kita meninggal pun juga enak, nggak ngerepotin orang. Karena nggak perlu sakit kan, nggak perlu keluar biaya, dan kemudian sudah kayak orang tidur aja gitu. Baik, itu tadi ada New Start, ada hidup sehat. Nah yang terakhir sebelum kita nanti kita sharing sama-sama, itu ada celebration. Wah, celebration itu kayaknya ya perayaan atau mengucap syukur. Sama, dia itu choice, pilihan. Untuk hidup sehat itu juga tergantung pilihan makanan kita. Apakah kita makanan yang misalnya, kadang-kadang dengan dilarang malah kita pengen makan. Jangan makan gorengan, malah pengen makan gorengan. Jangan merokok, malah pengen merokok. Ya, kayak dulu di Inggris itu orang disuruh makan kentang nggak mau. Tapi saat kerajaan itu membuat kebun kentang ditulisin restricted ya, dilarang, prohibited, dilarang untuk mengambil, malah orang mencuri-curi kentang untuk dimakan. Jadi larangan itu kadang-kadang seperti pengen dilanggar gitu loh. Nah, itu choice, pilihan. Sama aja misalnya pilihan kita. Kita mau ngatakan yang baik atau yang jelek itu kita milih. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, ngomong yang baik-baik, ya kayak saya ini, tenang, senyum-senyum kayak nggak punya masalah gitu loh. Nggak punya hutang gitu. Ya memang saya nggak punya hutang, nggak punya kredit card, saya itu punya debit, jadi ya senyum-senyum. Lebih baik kantong saya ini 10.000 Mas, nggak punya hutang daripada 100.000 dari ngutang. Nanti apalagi punya mobil utangan, nanti bunyinya kredit, kan nggak enak. Mending yang pilihan yang seperti itu. Mobil biasa, naik motor atau naik sepeda, itu lebih enak daripada hutang. Gitu ya. Lalu choice, E-nya sama exercise. Jadi aktivitas fisik, olahraga, banyak gerak. Saya itu kalau di rumah dulu sebelum saya pertama-tama bulan April Mei, April Mei Juni 3 bulan batuk nggak sembuh-sembuh, saya udah parno aja. Tapi saya tahu kalau lemes gitu, begitu saya keluar berjemur sinar matahari, kadang hanya pakai celana pendek karena saya laki-laki ya. Lalu panas matahari kena ke badan tubuh langsung, nah itu lebih sehat. Meskipun istri saya teriak-teriak, kamu hitam, nanti kanker. Ya udah, asal 15-30 menit kan nggak sakit. Lalu liquid, ya cell liberation, liquid.
cairan atau air. Sama tadi ya. Air umumnya 8 gelas sehari. Lalu environment, lingkungan. Sama, kalau Anda pengen positif, ya bergaul dengan orang positif. Anda ingin sukses, bergaul dengan orang sukses. Anda ingin bahagia, bergaul dengan orang bahagia. Nah, saya juga menanam guru-guru saya, karyawan saya untuk selalu bahagia. Mensyukuri apa yang ada. Dengan begitu, kita hidup enak. Nah, lingkungan ini saya buat. Maka kalau teman-teman ini lihat di belakang saya, ini mural-mural yang kemarin ada air terjun, ada sawah, ada hutan. Nah, ini ada binatang-binatang ini, supaya dengan dibuat lingkungan ini kita seolah-olah di air terjun, lalu di pematang sawah, lalu sekarang kayak di hutan gitu. Itu dengan membuat seperti anak, apalagi sekarang banyak orang datang ke sini hanya untuk foto-foto. Ternyata bagus, tergantung nanti croppingnya. Habis ini saya akan cropping, nanti saya masukkan ke Facebook, Instagram. Lalu sel, E, environment, lingkungan sudah, lalu B-nya belief. Sekali lagi belief, ya trust in God, ya percaya sama Tuhan, Tuhan yang utama. Dengan kita mengutamakan sama Tuhan, nah ini kita akan hidup lebih enak. Kalau orang takut mati, malah justru akan mati. Makanya jangan takut mati. Karena takut mati, mikirin mati-mati, terus malah mati. Karena ucapan kita itu doa kita. Makanya dikatakan tadi, selain you are what you eat, juga you are what you say. Maka katakan hal yang positif, katakan hal yang baik. Makanya saya punya keponakan, kalau sama saya, itu si Clayton itu dari umur 0 sampai sekarang 4 tahun mau ke 5 tahun. Wah, lengket itu. Panda. Karena dia selalu saya ucapkan anak pintar. Even nyuci nggak bersih pun pintar. Dihargai bahwa dia usaha. Buang sampah agak berceceran pun pintar, karena sudah mau berusaha. Bahkan kadang nggak hati-hati mecahkan gelas ataupun piring pun, ya sudah, anak pintar ya, besok nggak lagi ya. Cara kita nggak usah dimarahin. Gelas, piring berapa sih harganya dibandingkan efek psikologis atau luka-luka batin yang dalam dirinya. Nah, ini tolong Bapak Ibu yang punya keponakan, saudara, apalagi anak, tolong kata-katanya yang baik supaya anaknya juga baik. Seperti dikatakan oleh orang Jepang yang mencoba air putih, dua-duanya air putih, kalau selalu dikatakan kamu bersih kayak mutiara, kamu bersinar, akhirnya kayak kristal. Tapi katakan kamu kayak comberan, kamu kotor jelek, akhirnya ya keruh. Sama, itu aja air. Apalagi orang yang punya hati, punya pikiran. Nah, ini kalau kita omongkan yang baik-baik, maka jadi anak baik, anak-anak yang sukses. Nah, itu seleb B, R, rest, istirahat. Tadi juga sampaikan bahwa istirahat yang cukup itu adalah sekitar 8 jam. Lalu R, udara yang bersih. Ya, oksigen yang banyak, terutama untuk yang sakit asma itu sebenarnya lebih banyak di laut dibandingkan di pegunungan. Tapi ya dua-duanya bagus. Temperance lagi, yaitu pertarakan, baik makanan, baik soal emosi. Lalu integrity itu integritas. Ya, antara ucapan yang dikatakan sama yang dilakukan itu sama. Kalau kita bisa berbuat baik, jujur, maka hidup kita akan lebih tenang. Tapi kalau kita sekali berbohong, kebohongan untuk kebohongan, lama kebohongan akan terbongkar. Nah, ini integritas. Walk by the talk. Ya, melakukan apa yang dikatakan. Lalu celebration, O-nya optimis. Orang yang optimis, nah ini yang saya lihat. Saya selalu langganan dengan Mas Isnu, yang sekarang buka angkringan di Yogyakarta International Airport, itu wedang uwuh. Ya, dia optimis, maka dia membuat wedang uwuh, secang, lalu empon-empon. Nah ini karena meskipun situasi gini ya, itu dia kembangkan UKM, ibu-ibu itu untuk membuat yang itu yang sekarang laris karena dibutuhkan orang. Jadi optimis di suatu situasi yang pandemi seperti ini. Lalu nutrisi yang tadi dikatakan seimbang. Ya, saya boleh katakan seperti ini. Tell me what you eat, and I will tell you who you are. Jean Atem Brilliant Safam. Ya, katakan apa yang kamu makan, saya akan tahu siapa kamu. Makanya kalau seperti di Loma Linda, di Jepang, di Finlandia, lalu di Swedia, ada daerah-daerah khusus ya, atau Timur Tengah juga ada, orangnya itu hidup dari pertanian, dari hortikultura atau makanan-makanan hidroponik itu, ratusan tahun itu. Karena itu bersih, jernih, dimasak sendiri, jadi hasilnya juga bagus ya. Lalu tadi disampaikan ada terapi enzim, ada Newstrat. Mungkin sementara itu dulu ya, kalau yang ingin berumur panjang ya mungkin dengan apa yang disampaikan soal Newstart, hidup sehat, celebration itu paling nggak bisa
80 sampai 100 tahun. Intinya banyak makan buah, sayur, air putih, ya gerak, istirahat cukup, makan yang cukup. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang sharing, Mas Dewa. Ya, oke, luar biasa Mas Danang ya, yang bahas mengenai New Start, hidup sehat, celebration ini ternyata ada singkatannya ya, kepanjangannya setiap hurufnya, dan mengandung makna yang luar biasa yang jadi pemaparan Mas Danang ya. Saya buka kesempatan dulu untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silahkan. Tadi saya menyapa Pak Herman karena Pak Herman yang satu-satunya buka kamera ya. Pak Herman, Pak Herman di mana tadi Pak Herman ya? Tadi kan dari Sabang sampai Merauke kan Pak Danang menyebut. Nah ini Pak Herman dari mana Pak? Mungkin bisa di unmute dulu Pak mic-nya Pak. Mic-nya mungkin bisa di unmute dulu Pak di Zoom. Pak Herman. Malah nge-freeze ini. Oke, sambil nunggu Pak Herman untuk buka mic-nya. Mic di unmute dulu Pak. Silang merahnya di mic-nya dipencet dulu Pak, gambar mic-nya Pak. Di Zoom. Ya, oke. Halo. Ya, Pak Herman. Halo. Terima kasih. Ya, halo. Telah bergabung. Iya. Bapak kelihatan sehat, segar juga ini. Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya. Ada yang Pak Herman di kota mana Pak Herman? Iya, kepencet lagi. Ada Mbak Riri, Hillary juga. Nah, ini sudah kelihatan Pak Herman. Silakan Pak Herman. Iya. Ya, saya di Tangerang Selatan, Om. Oh ya, Tangsel. Wah, itu kota, salah satu kota idaman di Indonesia, Pak. Dari 10 kota. Ya. Jadi berbahagia Pak Herman. Iya. Terima kasih. Pak Herman, ada yang perlu di-sharing atau ditanyakan? Ya, itu aja ke Pak Mentor sebagai Mas Danang. Keterkaitan dengan pola hidup sehat ya. Ya, betul. Dengan adanya COVID-19 ini berarti hal seperti ini kan harus ditingkatkan ya, Pak Mentor, untuk imun tubuh. Namun kira-kira langkah apa yang memang bisa untuk menjamin kita itu bisa sehat di dalam arti akan menyantap hidangan yang ada gitu kan, yang ada pada saat itu. Kalau Danang bilang tadi kan harusnya buah, air dan yang lainnya, kecuali daging hindarin ya. Atau mungkin ada apa namanya, awal gitu, apa metode awal apa yang harus kita makan sebelum yang lain-lain itu, sehingga pola makan yang akan dicerna di dalam pencernaan itu menjamin kalau kita akan hidup sehat seperti apa yang Mas Danang sampaikan tadi. Begitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Herman. Silakan Mas Danang. Ya, kalau kita bertanya pada ahli gizi, memang betul Pak Herman, masing-masing orang itu biasanya ditanya umurnya, lalu riwayat penyakitnya, lalu golongan darah dan seterusnya. Memang setiap orang itu nggak selalu sama seperti yang saya sampaikan. Memang ada orang yang, wah ini kalau kamu makan sayur-sayuran terus, vitamin B-nya nggak ada atau kurang lengkap vitaminnya, nah kamu harus ada makan daging. Misalnya gitu Pak. Jadi kami waktu itu pernah di Kompas Gramedia, itu orang yang mencoba mengikuti pola hidup sehat, ternyata masing-masing ransum yang diberikan itu beda. Kalau saya ya karena saya udah mungkin memenuhi, saya kebanyakan hanya sayur dan buah. Tapi teman saya ada yang pakai daging, yang lainnya pakai telur, yang lainnya pakai kentang. Jadi itu disesuaikan. Mungkin untuk sehat antara saya dengan Pak Herman pasti akan beda. Ya saya mungkin sayur buah hanya, mungkin Bapak mungkin yang lain lagi, atau sayur buah atau yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan ini bagus. Jadi langkahnya yang utama memang kalau mau tahu persis ya kita ke ahli gizi. Ya itu nanti dia yang akan menunjukkan apa yang perlu kita makan. Ya seperti saya, pada waktu saya itu merasa ada sakit gentayangan gitu Bapak,
Ternyata itu ada batu empedu. Saya waktu ke rumah sakit Malaysia, lalu saya dikasih tahu, pokoknya kamu nggak boleh minum jeruk nipis, jeruk-jeruk, asam-asam, sambal, nanas, dan seterusnya. Padahal tahu nggak Pak? Karena saya itu dianjurkan orang itu sehat kalau setiap pagi itu minum jeruk nipis. Saya itu setiap pagi minum jeruk nipis Pak. Ternyata begitu diperiksa oleh ahli gizi dan dokter di sana, wah itu saya itu sudah terlalu kurus. Kalau aku minum jeruk terus, itu ternyata ada peradangan Bapak. Di usus besar, usus 12 jari, dan di pembuangan Pak. Makanya saya nggak boleh. Nah Alhamdulillah Pak Puji Tuhan setelah itu sehat. Ya, ya Pak. Kelebihan yang kita konsumsi. Iya, iya. Artinya kelebihan batas limit yang kita konsumsi ya dari jeruk. Betul. Menurut orang lain saya lihat dia bagus, dia nganjurin ke saya. Tapi bagi saya ternyata enggak. Iya, iya. Begitu. Jadi yang dikatakan Pak Herman bagus. Jadi memang kita harus lihat diri kita sendiri gitu loh. Misalnya kalau saya terus terang cabai sambal nggak bisa Pak saya pedas. Mungkin Bapak kalau pakai sambal mungkin pakai cabai ada petenya dan mungkin jengkolnya lebih enak. Nah itu juga bisa menghindarkan kanker Pak. Jadi oke aja Pak gitu loh. Tapi ini juga Pak Herman, kemarin ada teman ya sudah sepuh itu, dia itu dilarang makan teri. Ya kemarin saya nengok istri yang meninggal. Nah dia itu karena cucunya ulang tahun dimasakin teri Medan, dia makan. Sakit Pak. Lalu dia ngasih tahu, pokoknya kalau dianjurin dokter dilarang jangan ngelanggar. Meninggal Pak akhirnya. Tapi itu nasihat yang bagus. Sayangnya nasihat bagus itu lalu dirasakan setelah mau nggak ada, kan sayang banget itu kan. Nah itu untuk pelajaran kita sebetulnya, termasuk saya. Kalau saya dilarang sambal, dilarang jeruk lagi ya saya nggak ngelanggar. Tapi puji Tuhan Alhamdulillah Pak, betul. Setelah saya 3 bulan itu menghindari itu, lalu saya tes kesehatan, ada general check up di kantor, dari antara 300-400 orang itu, saya paling sehat Pak, nilainya B+. Nah yang namanya manajer-manajer, direktur, itu biasanya kurang nilainya Pak. Atau harus mengulang, kenapa? Karena mereka makan enak, nggak bagi-bagi Pak, makanya sakit. Maka kalau ini pada jadi pimpinan ya bagi-bagi supaya sakitnya nggak dipakai sendiri gitu ya. Gitu Pak, tapi pertanyaan yang bagus Pak. Jadi memang porsi lain-lain orang-orang beda-beda. Langkah yang utama memang kalau mau persis tahu ya pada ahli gizi. Karena begitu saya ikutin, saya dapat nilai B+ yang terbaik gitu loh. Karena saya ikutin anjuran dokter itu gitu. Begitu Pak Herman, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya, ini ada Mbak Riri, Mbak Leri nih, mungkin akan nanya ini. Oke, terima kasih. Oh iya, silakan Mbak Leri. Pak Danang. Sedikit menambahkan ya untuk Pak Herman. Silakan. Silakan. Iya. Kalau saya kebetulan kebiasaan saya kalau makan gitu, memang lebih dahulu masuk buah-buahan gitu kan. Jadi sebelum makan kita konsumsi buah-buahan dulu. Nah, setelah 10 menit baru kita makan makanan utama, begitu ya. Mungkin ini ya supaya buah-buahan itu kan lebih mudah dicerna, ya, dicerna oleh tubuh kita, ya. Baru setelah mungkin meresap, baru kita makan makanan utama, begitu ya. Memang alaminya kita ini makanan yang sehat itu adalah buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Begitu kembali ke alaminya kita itu alam ya begitu. Saya kira begitu ya Pak Herman ya. Kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Riri. Bu Herli. Luar biasa. Atas sarannya. Terima kasih Bu Herli. Baik, akan kita coba praktekkan hal itu. Karena memang kadang-kadang. Tapi kalau Pak Herman banyak buah ya jangan lupa bagi-bagi ya Pak biar sehat. Oh, siap Mas. Kita apapun buahnya nih ya Bu Herli ya. Ya hidroponik. Iya. Oke, silahkan kalau ada yang lain Mas Dewa. Ya, ada ya sahabat pembelajar yang lain yang ingin bertanya? Kalau ada langsung aja buka mic-nya. Belum ada nih kayaknya Mas Danang. Tadi menyambung Pak Herman menyambung Bu Heleri, tadi kan Bu Heleri sampaikan bahwa yang penting sebelum makan besar itu makan buah-buahan dulu lebih bagus ya, Bu Heleri ya. Nah, buah-buahan apa nih yang recommended ya? Nggak semua buah-buahan atau bisa semua buah-buahan ini? Ini mau nanya ke Bu Heleri, Mas Danang, nggak apa-apa ya? Pengalaman-pengalaman dari Mas Danang sama Bu Heleri, Pak Herman gitu.
Ya, pertanyaan yang bagus juga untuk Pak Herman, untuk kita semua. Ternyata kemarin dari kita itu ada Rabu Sembahyang lalu membahas masalah kesehatan. Ternyata ada orang-orang juga mesti pantang buah tertentu. Jadi tentu saja Mas, buah-buahan yang sesuai dengan yang kita suka. Terus terang ya, kalau saya nanas mungkin kurang pas. Tetapi kalau buah naga boleh. Saya suka katakanlah mangga, pepaya, pisang bisa. Tapi kalau kayak kiwi mungkin saya kurang. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak pas untuk buah tertentu, tetapi bagi orang lain suka. Tapi intinya, ya mungkin Mbak Eli bisa nambahin, intinya yang kita suka makan. Kalau kita nggak suka makan nanti ya jadi berlawanan ya, artinya yang penting buah berwarna-warni lah. Sayur juga berwarna-warni, jangan hanya satu aja. Memang kalau situasi seperti ini, pertanyaan yang bagus itu buah naga atau yang berwarna merah, itu yang bagus. Kenapa? Ya cara bodoh anak kecil aja kan, caranya bodoh. Ya nanti virusnya akan dimakan si naga merah itu Mas. Jadi kan jadi sehat. Gitu. Iya, Mbak Hilary mungkin nambahin nih. Ada aja nih Mas Danang. Oke, Mbak Hilary mungkin ada tambahan. Iya Pak, terima kasih. Pada prinsipnya memang semua buah-buahan ya, semua macam-macam buah-buahan kan vitaminnya berbeda-beda ya. Alangkah baiknya kita konsumsi semakin banyak variasi begitu ya. Kalau saya sih berprinsip kita makan buah-buahan pada musimnya saja gitu loh. Jadi kalau memang lagi musimnya setiap kita kan apalagi di Indonesia ini kan ada musimnya. Kadang ada musim rambutan, ada musim ya kita makan pada masa musimnya saja gitu untuk melihat variasi buah-buahan itu. Okay. Setuju. Itu lebih murah dan hemat. Pada saat di Pekanbaru ya, di Pekanbaru ya Mas Dewa, Pak Herman, itu kalau nggak musim duren, itu satu kecil aja Mas, 75.000. Padahal kalau lagi musim duren, gede-gede itu bisa dapat 15.000. Tapi memang itu betul, setuju saya. Sekarang lagi musim mangga, ya kita beli mangga itu murah itu. Saya 15.000 3 kilo itu saya kaget juga, mosok ini nggak yang bener aja gitu loh. Tapi mungkin karena memang lagi murah ya. Betul. Silahkan mungkin ada yang lain nambahin. Oke. Terima kasih Mbak Hilary dan Pak Herman, dan juga ada Pak Nopen Hari nih, selalu positif Pak Dangke. Oke. Terima kasih Mas Nopen yang selalu setia nih setiap Kamis siang. Oke, kalau ada lagi silakan. Kalau nggak ada mungkin Mas Danang bisa closing statement untuk tema kita hari ini, Mas Danang. Jadi untuk menjaga imun tubuh kita, tadi kita harus memperhatikan hidup sehat, yaitu apa? Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri. Lalu sinar matahari cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang utama. Di atas semua itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi hidup lebih tenang, damai, bahagia, sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Oke. Amin. Oke, terima kasih Mas Danang. Terima kasih untuk sahabat pembelajar. Terima kasih untuk Pak Herman. Mbak Hilary, ini malah ada pertanyaan baru nih dari Bu Narni. Pak, tanya dong bagaimana dengan sayuran yang menggunakan pupuk kimia? Ini mungkin bisa dijawab dulu nih Mas Danang, kasih nanti kalau ditunda minggu depan. Oh ya, tentu sekarang ini sebetulnya betul pertanyaan yang bagus. Memang yang bagus itu sebenarnya kita menanam sendiri, hidroponik sendiri. Maka ada yang sekarang itu istilahnya country life, hidup di alam, hidup di pegunungan. Saya terus terang juga pernah itu pesan dari tempat yang terkenal ya, itu yang namanya semangka itu besar sekali, tapi itu keluar buahnya sampai yang namanya kadusnya itu basah kuyup. Nah ini dalam tanda petik saya curiga ini ada disuntik. Waktu diganti besar sekali juga. Jadi yang besar itu belum tentu sehat juga ternyata. Mungkin yang kecil, mungkin manis kayak saya, mungkin yang sehat. Jadi yang penting itu kesehatan itu. Jadi nanam sendiri, hidroponik atau country life itu lebih sehat. Itu. Tapi pertanyaan ini bagus. Maka lebih hati-hati untuk belanja. Pokoknya apa-apa yang kelihatan awet, misalnya tahu yang awet, nggak dikerubunin, misalnya lalat atau apa, nah itu hati-hati. Mungkin ada boraknya. Bakso juga. Ayam yang nggak dikerubunin, tapi justru yang, atau buah yang ada codotnya, bekas codot, nah itu asli. Itu manis.
gitu ya. Semanis Mbak Hillary ya, gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Ini ada Pak Bambang Kun, Pak Dewa, Pak Danang. Terima kasih telah menginspirasi hidup lebih sehat. Sukses senantiasa Indonesia Belajar. Terima kasih Pak Bambang Kun. Pak Nopen lanjut ya Pak. Tapi saya rasa nggak sabar Pak. Di rumah saya nanam cabai, daun mint, dan durian rasanya uji kesabaran ya. Nggak apa-apa. Ini salah satu latihan juga untuk hidup sehat. Bukan hanya fisik tapi jiwa ya. Biar sabar ya. Amin. Oke, terima kasih. Mas Danang, terima kasih sahabat pembelajar, Pak Irman, Bu Hillary, Bu Narni, Pak Bambang Gun, Pak Nopen juga. Sukses untuk kita semua. Satu menit mungkin. Jadi nanti grup ini kalau misalnya saya sudah panen bulan depan panen ubi itu kan benar-benar nggak pakai pupuk kimia. Nanti boleh dibagi-bagi ya. Terima kasih Bu Wani. Sekolah dari TBA Tanjung Barat ini luar biasa. Terima kasih Bu Afani atensinya. Ini Bu Wani. Semoga ubinya akan lebih banyak. Bulan depan ini panen. Bulan depan ya. Januari ya. Oke. Terima kasih. Yeah. Oke, salam sukses luar biasa. Stay healthy. Sampai jumpa.